Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Domba Bagus, channel kesayangan teman-teman Domba Bagus. Apa kabar teman-teman Domba Bagus? Nah, di video sore ini kita akan membahas macam-macam kandang yang harus dipersiapkan dan dipunyai sama peternak pemula ini teman-teman. Mulai kandang apa aja, nanti kita tanya langsung ke Pak Dokter ini. Kebetulan kita lagi di Barokah Farm Kediri nih teman-teman. Nah ini, selamat sore Pak Dokter. Selamat sore Mas Dang. Nah gimana, Mas? Ada yang mau tanya nih, kalau untuk pemula itu apakah cukup hanya untuk punya kandang satu kandang aja atau seperti apa dari Pak Dokter? Oke, terima kasih. Nah, kenalan dulu ya, nanti lupa lagi. Perkenalkan, saya Dr. Tovan dari Barokah Farm Kediri yang beralamatkan di Jalan Tambangan nomor 13 RT 1 RW 5 Desa Ngadluih, Kecamatan Ngadluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Nah, ini kalau bicara dengan kandang ini kan relatif aja, artinya kemampuan peternak itu beda-beda, strateginya juga berbeda-beda. Nah, ini saya akan bercerita kalau di kandang saya modelnya seperti apa gitu aja ya. Nah, nanti kalau rekan-rekan mau mengikuti ya monggo, tidak juga tidak ada masalah. Nah, kalau di tempat kita itu memang kandang itu kita bagi-bagi Mas. Kita bagi-bagi. Seperti yang pertama di belakang ini. Nah, ini kandang kawin kita siapkan. Ini kandang untuk kawin. Jadi jantan 1 ekor dengan 25 betina itu kita jadikan satu sampai 3 bulan biasanya. 3 bulan ya? Nah, sampai 3 bulan kita taruh di kandang kawin. Nanti biar dia proses kawin alami. Terus di kandang ini pakannya kita kasih yang tinggi serat. Ya. Kalau di kandang kawin karena kita tidak ingin betina-betina ini kegemukan sehingga sulit untuk gunting. Nah, ukuran kandang kawin itu idealnya 1 ekor itu butuh luasan 1,5 meter persegi. 1,5 meter persegi ya. Jadi kalau kandang kawinnya itu kita isi 20 ekor ya paling tidak punya 30 meter persegi. Ya. Gitu. Nah, ini kandang yang pertama. Terus yang perlu diperhatikan juga panjang palung Mas. Kalau bisa waktu makan semua domba itu cukup untuk makan barengan. Jadi tidak ada yang nggak dapat jatah tempat untuk makan, sehingga palung pakan ini harus diperhatikan. Ya. Ukuran idealnya adalah panjang palung pakan itu 40 cm per ekor. 40 cm per ekor. Nah, jadi kalau punya betina 20 ekor, berarti panjang palungnya harus paling tidak 8 meter. 8 meter. Nah, boleh dibuat satu sisi atau 2 sisi. Ya. Kalau di tempat kita malah ini ada 3 sisi ini. Ada di depan, belakang, di tengah. Jadi semua bisa makan barengan tanpa berdesak-desakan. Tujuannya biar semua gemuknya bareng, Mas. Ya. Seperti itu. Nah, kalau dari Pak Dokter sendiri, kalau untuk kandang kawin ini sebaiknya berbentuk kotak kayak gini atau biasanya kan ada yang persegi panjang memanjang kayak gitu Pak Dokter? Bagus. Mending kotak seperti ini, Mas. Kotak seperti ini karena ada pengalaman yang kemarin mitra kita ya. Kita di Jawa Barat itu mengalami masalah di proses kawin pejantannya. Jadi di sana itu pejantannya tidak mau ngawin. Ya. Ternyata setelah kita bawa pulang ke sini, kita masukkan ke kandang kawin kita langsung mau. Nah, setelah kita pelajari dan kita evaluasi, ternyata ada masalah faktor kandang. Jadi di sana kandangnya pakai yang kecil, ukuran 1,5 meter tapi panjang, sehingga ruang gerak si jantan itu tidak leluasa. Nah, akibatnya si jantan ini kesulitan untuk proses ngawin. Nah, begitu kita bawa pulang tanpa kita kasih tambahan apapun ya, si jantan langsung ngawin. Padahal dengan asumsi saya itu kalau kecil kan justru mempersulit geraknya betina sehingga mempermudah kawinnya. Malah nggak gitu ya? Nggak bisa gitu Mas. Jadi domba ini tetap butuh ruang gerak untuk mengekspresikan. Jadi tidak terus yang posisi kecil terus dia berimpitan nggak bisa gerak, enggak, justru karena ini domba ini kan dia masa kawin, dia butuh ruang gerak yang lebih bebas. Beda kalau dengan penggemukan. Kalau penggemukan kan memang dia butuhnya kecil, nggak usah banyak gerak. Kalau breeding harus banyak gerak. Ini seperti di alam bebasnya dia ya. Betul sekali. Ini kalau ini sudah teman-teman ini untuk kandang yang koloni satu pejantan sama betinanya teman-teman, atau kandang kawin. Kita lanjut ke kandang mana ini Pak Dokter? Ini ke kandang bunting. Nah, jadi kandang bunting. Ya. Nah, ini kenapa kok bunting kok harus dipisah ini Pak Dokter? Nah, ini tujuannya. Jadi gini. Nah,
Nah ini ya. Ya. Nah yang di belakang kita ini itu sudah kelihatan yang ambilnya kan sudah turun-turun kan itu. Ya. Nah jadi kalau setelah di kandang kawin, betina-betina yang sudah terdeteksi bunting, ya, entah itu pakai pengamatan langsung atau pakai dengan USG, itu kita pindah di kandang beranak ini namanya, untuk kandang Jadi yang sudah terdeteksi bunting kita pindah ke kandang beranak. Jadi ini nanti di sini ada perbedaan masalah pakan, Mas. Jadi kalau posisi bunting, dia sebaiknya mendapatkan tambahan premix yang bagus, mendapatkan tambahan mineral blok untuk mengurangi resiko keguguran, dan juga pakannya harus menambahkan protein. Sehingga nanti dia saat bunting itu menjadi kuat. Jadi nanti kalau dia posisi gemuk, posisi kuat, saat beranak juga lancar. Nah ini kan sudah, ini kelihatan kan? Ya. Beranak ambilnya udah kelihatan gede-gede ini. Nah ini teman-teman. Wih, mantap sekali nih teman-teman. Nah, ini dipindahnya ketika dia bunting berapa bulan berkira-kira? Kalau bulannya biasanya kalau kita pindah dari kandang kawin itu kalau sudah ambilnya turun, itu biasanya kebuntingan di usia 3 bulan. 3 bulan. Nah, 3 bulan kebuntingan sudah bisa terdeteksi. Kita pindah di sini sampai di sini nanti beranak, Mas. Jadi sampai beranaknya di sini. Juga di sini, ya. Jadi jangan khawatir kalau domba beranak itu yang lainnya pasti menyingkir, nggak mau mengganggu kok. Jadi yang lain itu pasti minggir-minggir sendiri. Iya, betul. Jadi aman. Nah, kalau untuk domba itu teman-teman. Kalau untuk ukuran seperti apa? Apa sama dengan sama? Dibuat sama 1,5 meter persegi per ekor boleh. Dibuat semakin luas semakin bagus. Semakin luas semakin bagus malah. Nah, mau dibuat 2 meter persegi per ekornya malah oke. Jadi dia semakin banyak gerak semakin bagus kalau kondisi bunting, karena untuk memperkuat otot-ototnya, memperlancar proses beranaknya itu dia butuh banyak gerak. Terus untuk lantainya ke lubangnya perlu dipersempit juga apa enggak? Kalau dipersempit enggak, kita pakai standar 2 cm per ini jaraknya dari 2 cm ya? Iya. Jadi Kak itu teman-teman itu sudah enggak kejeglong ya untuk anakannya? Sudah aman. Itu teman-teman. Jadi untuk selatnya perlu enggak itu Pak Dokter? Lahiran di bawah kayak gitu Pak Dokter? Kalau di kandang kami tidak menerapkan model seperti itu, Mas. Jadi kita domba-domba itu ya beranak di atas, baru nanti kalau sudah ketahuan beranak, kita turunkan di tanah kurang lebih setengah hari lah ya, atau paling lama 1 hari. Setelah itu kita pindahkan ke kandang baterai, disendirikan. Nah, nanti saya tunjukkan, nanti kita jalan lagi ke sana. Nah, berarti ini kita lanjut di kandang ini berarti kira-kira sampai beranak. Kira-kira berarti 2 bulanan lah ya di sini ya. Setelah beranak kita turunkan sampai setengah hari, sampai nanti anaknya sudah kuat. Nanti kita pindahkan ke kandang baterai. Ini langsung di kandang baterai teman-teman. Kita nyalakan lampunya, sudah mulai gelap nih. Nah, ini kita nyalakan lampunya. Ini kita di kandang baterai teman-teman. Nah, seperti ini kandang baterai ini. Kandang yang mana Pak Dokter ini yang mau? Ini bisa atau ini bisa. Yang ini aja ya. Nah, kandangnya kotak-kotak kecil kayak gini. Jadi per induk per sama anaknya gitu ya Pak Dokter ya. Nah, ini seperti ini kan. Ini beranak, ini anaknya 2 ekor. Nah, kita taruh di sini dengan perawatan yang lebih intensif karena kan tidak diganggu dengan anakan betina lainnya. Sehingga kita bisa merawat dengan intensif. Kita tahu ini anaknya betina yang ini, perkembangannya gimana, kita tahu detailnya lah seperti ini. Nah, ini kan. Jadi selain pemasangan recording AirTag itu, dengan cara ini kita lebih mudah tahu ini anaknya mana gitu ya Pak Dokter ya. Seperti hanya ini. Nah, ini kan beranak 1 ekor. Nah, kita tahu ternyata ini di usia, ini kan usianya masuk di 1 bulan, Mas. 1 bulan. Kita tahu 1 bulan ini kita timbang. Pertumbuhannya bagus. Terus betinanya karena dia tidak diganggu dengan betina yang lainnya kan gemuk-gemuk, walaupun dia menyusui. Dan nanti di sini kita biarkan sampai 2 bulan, Mas. 2 bulan saja. Nah, 2 bulan kalau kita memang usia 2 bulan sudah kita pisah. 2 bulan nanti dipisah cempe-cempenya sudah. Jadi cempe nanti ini akan kita masukkan ke kandang cempe, induk akan kita kembalikan ke kandang kawin tadi. Jadi betinanya dikembalikan ke kandang yang untuk kawin. Nah, ini yang kita pisah ini ya. Ini yang 2 bulan kita pisah dari induk. Seperti ini. Nah, ini kandang cempe. Ini kandang cempe teman-teman ya, nah, ini kita pisah di sini. Ini baru dipisah dari induk, nanti dibiarkan di sini sampai nanti biasanya
usia 3 bulan kita jual. 3 bulan sudah dijual. Sebentar, kalau ukuran ininya Pak Dokter, ukuran ini, kandang baterai ini Pak Dokter. Kandang baterai kalau mau dibuat 1,5 meter atau 2 meter persegi bagus. 1,5 meter atau 1,5 meter persegi, atau mau dibuat 2 meter persegi juga enggak apa-apa. Kalau ini 1,5 meter ini. Untuk satu indukan. Untuk satu indukan. Itu dengan merawat cempe 2 ekor enggak ada masalah. Nah, kalau itu bedanya dengan yang dicampur banyak itu kenapa itu Pak Dokter? Dulu saya pernah mengalami, karena kandang ini belum kita siapkan. Ya. Dulu itu beranak di satu koloni besar ya. Jadi dulu pernah kita melakukan kandang kawin, itu juga kandang bunting, juga kandang beranak, juga kandang untuk merawat cempe. Akhirnya banyak cempe yang pertumbuhannya tidak maksimal. Nah, terus yang kedua, kita menjadi bingung. Ini anaknya siapa, ini induknya yang mana. Seperti itu. Sehingga kita akan menyulitkan dalam hal recording. Tuh. Terus utamanya memang yang lebih merugikan untuk kita adalah cempe yang baru lahir. Itu kan induknya kan susunya masih bagus ya. Itu nanti biasanya ada cempe yang lain yang nakal. Minum susu si induknya ini, sehingga cempe yang baru lahir, baru beranak itu tadi tidak mendapatkan suplai susu yang cukup karena diminum sama tetangganya. Sehingga dia akhirnya gagal tumbuh maksimal. Gitu. Jadi itu yang kerugiannya. Menurut saya itu yang kenapa saya tidak melakukan itu lagi, sehingga saya pindah seperti ini. Wah, mantap sekali teman. Jauh lebih efektif. Jadi kalau yang perlu disiapkan tadi kandang untuk kawin, kandang untuk beranak, dan kandang untuk merawat cempe, sama dan kandang sapi. Itunya 4 berarti ya? 4, ini ada kandang sapi. Kalau ini kandang sapi bebas ya ukurannya ya kandang sapi ini. Kandang sapi mau berapa ekor bebas, yang kita lepas dulu. Ini kandang sapi yang baru kita sapih dari induknya ini. Ini yang sudah siap jual. Nah, seperti ini Mas, ini yang sudah 3 bulan. Ini atas. Sudah siap jual ini Pak Dokter. Ini ya ini. Wih, ini di harga berapa ini Pak Dokter ini? Ini betina ini sementara kita keep ini. Oh, ini betina. Betina semua. Kalau yang kita jual yang jantan Mas. Jantan kita jual lepas sapih biasanya di angka 4 juta. Yang mana Pak Dokter, ada contohnya? Ya, seperti ini. Kayak ini ya. Nah, ini yang sudah siap dijual ini. Nah, ini F1 dorper ini. F1 dorper ya. F1 ini kita jual mulai 3,5 sampai 4 juta. 3,5 juta sampai 4 juta ya. Nah, kayak gini teman-teman, mantap sekali kan? Ini. Ini banyak sekali, ini jantan semua ya yang ini ya. Iya, jantan, ini betina semua. Oh, yang ini betina, jadi nggak dijual itu teman-teman. Ini betina dijual yang ini. Oh, yang ini malah dijual. Jual, yang tadi yang enggak. Yang kita jual. Ini sama harganya 3,5 sampai 4 juta. Nah, mantap sekali teman-teman kita. Nah, terutamanya palung pakannya beda nggak dengan yang besar-besar Pak Dokter? Jadi gini, ada perbedaan masalah di pakan ya. Kalau anakan memang di tempat kita berikan konsentrat itu tak terbatas. Sebenarnya air ada terus. Konsentrat kita berikan ada terus. Karena pertimbangannya anakan ini butuh asupan protein tinggi, butuh makanan yang bergizi tinggi karena dia masa pertumbuhan. Sehingga kita berikan aja konsentratnya tak terbatas. Biar dia makan sepuasnya. Tapi tetap kita berikan di belakangnya ada rumput. Sebagai melancarkan pencernaannya. Jadi kalau jangan dikasih tunggal konsentrat saja, dia pasti akan bermasalah. Bermasalah ya malah. Itu Mas. Nah, jadi mantap sekali. Oke, Pak Dokter ya, terima kasih ya. Jadi sudah dibagikan kita jalan-jalan keliling kandang teman-teman. Kandangnya dari mulai kandang kawin, kandang melahirkan sampai kandang perawatan, terus permindahan cempe juga. Jadi ada 4 ya Pak Dokter ya. Ada 4. Yang perlu disiapkan peternak pemula itu 4 kandang teman-teman, agar proses breedingnya itu maksimal. Tapi kalau pemula-pemula yang kandangnya masih terbatas ya enggak apa-apa, enggak harus ikut seperti ini. Ya disiapkan sesuai kemampuan aja. Yang penting tetap semangat beternak. Nah, itu mungkin ada kata-kata Pak Dokter bagi peternak di Indonesia Pak Dokter. Oke, kata-katanya adalah peternak Indonesia dimanapun berada, sudah saatnya kita breeding karena Indonesia menuju darurat breeding. Nah, oke teman-teman. Nah, bagi teman-teman domba bagus, jika dirasa video ini bermanfaat, silakan share video ini ke teman-teman atau ke tetangganya, atau cukup dibikin untuk status WA aja agar semakin banyak pemula-pemula yang breeding dan menonton video ini, dan semakin bermanfaatlah video ini teman-teman. Dan bagi kalian yang baru saja ketemu channel Domba Bagus, silahkan subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis.